dipersembahkan oleh Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan kegiatan Simposium Nasional dan Call for Essay. Pada kegiatan kali ini, Kemenpora bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kami dalam dalam press conference adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, ada Bapak Asrorun Niam Soleh dan juga Direktur Komunikasi Tanoto Foundation yaitu Hafiz Gautama. Terima kasih Pak Niam dan juga Pak Hafiz telah bergabung bersama kami. Eliza, gimana kabar? Sehat-sehat. Iya, baik. Selamat siang. Selamat siang, Bapak-bapak. Ini kalau kita lihat terkait dengan lomba esai ya, atau kita bakal berkatakan dengan Simposium Nasional dan Call for Essay ini. Mungkin Pak Niam terlebih dahulu menjawab. Ini sebenarnya apa sih, kenapa akhirnya Kemenpora memilih untuk mengadakan kegiatan Simposium Nasional ini dan Call for Essay ini? Ya, terima kasih Mbak Eliza ya. Hari ini momentum peringatan puncak Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 92 tahun yang lalu ada komitmen kepeloporan kaum muda untuk mendedikasikan kreativitas, inovasi dan juga komitmen persatuan guna kepentingan kebangsaan yang lebih besar. Nah, hari ini 92 tahun yang lalu ini adalah titik balik untuk meneguhkan komitmen kebangsaan kita di tengah keberbedaan. Nah, bagaimana kemudian semangat itu direvitalisasi di dalam konteks kekinian dengan aktor utamanya adalah anak muda. Anak muda memiliki nalar kritis, memiliki kepeloporan, memiliki kreativitas dan juga memiliki inovasi. Nah, perlu ada saluran-saluran positif untuk mengkanalisasi potensi tadi menjadi aktual. Nah, salah satu aktualisasi potensi itu adalah melalui karya tulis dari anak-anak muda agar bisa berkontribusi secara nyata di dalam menyelesaikan masalah kekinian. Nah, masalahnya apa? Tentu adalah masalah yang terkait dengan wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali. Makanya kita dorong anak-anak muda dengan ide briliannya itu dituangkan di dalam tulisan, di dalam riset pendek yang kemudian nanti ini bisa menjadi salah satu acuan bagi pemegang kebijakan, bagi kami misalnya yang melaksanakan policy, memperoleh inputan secara memadai dari ide-ide genuine anak-anak muda. Oke, tema besarnya apa sih Pak sebenarnya untuk Simposium Nasional dan Call for Essay ini? Ya, ini selaras dengan tema besar Sumpah Pemuda yaitu bersatu dan bangkit. Bagaimana revitalisasi semangat Sumpah Pemuda itu di dalam konteks kebangkitan kaum muda melawan COVID-19. Makanya tagline kita, Pemuda Bangkit Melawan COVID-19. Kemudian Sumpah Pemuda sebagai etos untuk kepentingan bangkit melawan COVID. Dan juga aksi nyata pemuda lawan COVID-19. Nah, poin-poin penting inilah yang kemudian kita tuangkan di dalam gagasan tertulis sehingga ide itu terkomunikasi secara langsung ke pemegang kebijakan. Kepentingannya di samping untuk mengasah daya nalar kritisnya anak muda, juga kepentingan bagi kami sebenarnya pemegang kebijakan untuk menyerap ide yang dituangkan oleh anak-anak muda di dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Pun juga ini juga akan terrekomendasi ke BNPB sebagai Satgas Penanggulangan Bencana dengan pelibatan langsung ide-ide anak muda.
pendekatan partisipasi dan juga pendekatan anak muda sebagai subjek ini yang salah satu melatar belakangi kenapa simposium ini dilaksanakan. Dan kami di pemerintah ketemu dengan Tanoto Foundation yang memiliki concern di bidang pembinaan dan juga pengembangan generasi muda. Maka di dalam kerangka membangun jejaring, membangun networking, antara government, antara state dengan civil society menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Oke, baik. Nah, ini dari Tanotonya atau dari Pak Hafiz ya sendiri, ini apa yang mungkin menjadi dasar dari Tanoto Foundation sendiri akhirnya turut mendukung lomba esai ini yang diselenggarakan oleh Kemenpora sebenarnya? Ya, sebelumnya salam Sumpah Pemuda. Kami sangat berterima kasih mendapat kesempatan untuk kerjasama dari mitra kami di Kemenpora, Mas Niam dan tim. Tentunya Tanoto Foundation sebagai lembaga filantropi independen yang fokusnya di bidang pendidikan ini sangat relevan untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Pemuda ini kan salah satu segmen ya, menjadi salah satu fokus bagi Tanoto Foundation untuk mengembangkan. Tentunya kalau bicara segmen pemuda, kita bicara mengenai siklus pendidikan. Nah, pemuda di usia produktif ini berperan penting bagi masa depan Indonesia. Baik rencana jangka panjang Indonesia akan memiliki bonus demografi ketika kita memasuki era Indonesia emas. Itu kan tidak bisa dikerjakan secara mendadak gitu ya. Nah, tentunya di dalam siklus pendidikannya kami berperan di dalamnya, termasuk dalam membina pemuda-pemuda untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Nah, melalui lomba esai ini kami memanggil para pemuda untuk ikut sumbang pikiran, sumbang gagasan mengenai pemecahan masalah bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kira gitu. Oke, baik. Nah, ini ada nggak sih sebenarnya atau apakah memang ada keselarasan atau kesamaan di sini dari program-program Tanoto Foundation sendiri dengan program-program yang diselenggarakan oleh Kemenpora dalam Hari Sumpah Pemuda ini? Kalau kita lihat tadi kan sama-sama ingin mendukung pemuda-pemuda Indonesia, salah satunya. Ya. Nah, kami ini kenalan lama lah, mitra lama bersama Kemenpora, termasuk juga memang instansi pemerintahan lainnya, termasuk Kemendikbud dan sebagainya. Tetapi dengan Kemenpora kami sudah sejak lama bermitra dalam hal kepemudaan. Ini bukan yang pertama kali. Contohnya waktu tahun 2018 kami juga menjadi salah satu sponsor di ajang Asian Games 2018. Kami bekerja sama dengan Kemenpora itu juga untuk membuat ajang satu emas satu perpustakaan. Jadi satu emas yang disumbangkan oleh atlet Indonesia itu menjadi dikonvert oleh kami menjadi perpustakaan untuk sekolah-sekolah dasar binaan kami. Ini didukung oleh atlet-atlet nasional kita. Itu salah satunya. Kemudian kami punya program yang namanya program teladan. Salah satu fitur dari program teladan ini adalah beasiswa. Sebenarnya ini bukan sekedar program beasiswa, tetapi adalah program pengembangan kepemimpinan. Bagi kami, bukan sumbangan finansialnya yang penting, tetapi mereka sebagai penerima beasiswa dan program teladan di Tanoto Foundation, kami harap impact-nya akan menjadi seperti namanya, yaitu mereka menjadi teladan di masa depan. Karena bukan hanya prestasi akademik yang kami fokuskan, tetapi justru pengembangan soft skills-nya, leadership skills-nya, hal-hal seperti caring for others gitu ya, peduli terhadap lingkungannya, memiliki keteguhan hati, memiliki empati, berani untuk mengambil langkah, inisiatif dan sebagainya. Inilah yang ingin kami tanamkan sejak awal, sehingga setelah nanti mereka selesai kuliahnya tidak hanya memiliki prestasi akademik, tapi juga bisa berprestasi secara kepada lingkungannya, memberikan
atau giving back to their communities. Nah, itu harapan kami. Oke, baik. Kalau kembali lagi ke Pak Niam, ini kan tadi ya, kalau dilihat ada beberapa program-program dari Kemenpora dan juga atau kerjasama antara Kemenpora dan juga Tanoto Foundation ini juga sudah terjalin lama. Nah, tapi apakah ada yang berbeda dalam Simposium Nasional dan Call for Essay kali ini? Adakah hal baru yang diterapkan dalam simposium kali ini? Ya, tentu ini kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menguatkan ya, baik untuk kepentingan dua institusi maupun untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, apa yang baru? Hal baru tentu seiring dengan kondisi mutaakhir hari ini, yaitu soal wabah COVID-19. Makanya temanya pun juga kita kontekstualisasi dengan kondisi hari ini. Temanya terkait dengan COVID dan juga upaya solusinya di tangan anak-anak muda. Kemudian yang kedua, caranya juga kita modifikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuannya juga tidak fisik, mulai dari publikasi, kemudian masuknya naskah, kemudian juga seleksi sampai kemudian pengumuman. Nah, ada hal yang menarik justru di tengah kondisi keterbatasan seperti ini, ternyata partisipasi anak muda untuk menuangkan ide gagasannya di dalam bentuk karya tulis itu di luar ekspektasi kita. Hanya waktu kurang lebih seminggu kita umumkan itu 1.308 naskah yang masuk dari anak-anak muda yang memiliki talenta. Anak-anak muda kita ternyata memiliki kemampuan untuk menuangkan gagasan secara tulis. Bisa jadi seiring dengan perkembangan teknologi, tradisi baca, tradisi dengar cukup tinggi. Tetapi untuk tradisi tulis itu harus melewati tradisi baca dan juga tradisi dengar dulu. Nah, ini hal baik saya kira ketika anak-anak muda memiliki kemampuan tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga menuangkan ide gagasannya di dalam bentuk tulisan. Kita ingat bahwa buku itu adalah jendela ilmu. Buku itu adalah pengait ilmu pengetahuan yang bisa jadi itu ditinggal mati orangnya, tetapi ide gagasannya bisa dibaca oleh generasi kita berikutnya. Nah, disinilah relevansi, kontekstualisasi, dan yang distingsi tentu di dalam konteks hari ini. Baik, baik. Berarti kalau dikatakan antusias pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikuti Call for Essay ini atau Simposium Nasional ini cukup tinggi ya. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini usai jeda, Bapak-bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Dipersembahkan oleh